Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Cempaka Indah. Saya dari semester 3, kelas A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dengan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH dengan tugas yaitu mereview pada pertemuan keempat pada tanggal 7 Oktober 2021 tentang instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen. Di antaranya, yang pertama, instrumen prasarana meliputi alat tulis-menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain sebagai kepunyaan publik. Yang kedua, instrumen yuridis seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan sebagainya. Struktur normahan dalam memahami instrumen pemerintahan hukum dicari dalam semua peraturan perundang-undangan terkait dari yang paling tinggi dan bersifat umum atau abstrak sampai tingkat yang paling rendah yang bersifat individual atau konkret. Dalam suasana hukum tata negara usaha atau HTUN, kita menghadapi bertingkat-tingkatnya norma-norma hukum yang harus diperhatikan. Artinya, peraturan hukum yang harus diterapkan tidak begitu saja ditemukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan TUN yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Menurut Indro Hartono tahun 1992, yang pertama yaitu ada keseluruhan norma HTUN dalam masyarakat itu memiliki struktur bertingkat dari yang sangat umum yang terkandung dalam TAP MPR, undang-undang sampai kepada norma yang paling individual dan konkret yang terkandung dalam penetapan atau basicking. Yang kedua yaitu pembentukan norma-norma hukum tata usaha negara dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh pembuat undang-undang dan badan-badan peradilan saja, tetapi juga oleh aparat pemerintah, dalam hal ini badan atau jabatan TUN. Untuk mengetahui kualifikasi sifat keumuman dan sifat kekonkretan, norma hukum administrasi perlu diperhatikan objek yang dikenai hukum dan bentuk normanya. Dengan kata lain, kepada siapa norma hukum itu ditujukan, apakah untuk umum atau untuk orang tertentu. Norma hukum secara umum dapat dibagi menjadi 4 diantaranya. Yang pertama, norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang yang banyak, umum dan tidak tertentu. Umum di sini peraturan itu ditujukan untuk semua orang atau semua warga negara. Contoh, barang siapa, setiap orang atau setiap warga negara, tidak memilih siapa orang itu. Yang kedua, norma hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan atau dialamatkan pada seseorang, beberapa orang, atau banyak orang yang telah tertentu. Yang ketiga, ada norma hukum abstrak, adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasannya dalam arti tidak konkret. Contoh, bisa mencuri, membunuh, dan menebang pohon. Yang keempat, yaitu ada norma hukum konkret adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata atau konkret. Contoh, mencuri mobil merek Innova berwarna merah yang diparkir di depan kampus. Ada 4 macam sifat norma hukum, yaitu yang pertama, norma hukum umum abstrak adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk umum dan perbuatannya masih bersifat abstrak atau belum konkret. Misalnya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden. Yang kedua, norma hukum individual konkret adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk seseorang atau orang-orang tertentu dan perbuatannya bersifat konkret. Misalnya dalam bentuk keputusan TUN seperti surat ketetapan pajak atau SKP, pemberian subsidi untuk suatu kegiatan. Yang ketiga, norma hukum umum konkret adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk umum dan perbuatannya sudah tertentu atau konkret, misalnya rambu-rambu lalu lintas.
Dan yang keempat, norma hukum individual abstrak adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk seseorang atau orang-orang tertentu dan perbuatannya bersifat abstrak atau belum konkret, misalnya izin gangguan, izin mengelola lingkungan hidup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada review hukum administrasi negara pada pertemuan keempat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.